Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ibu semuanya? Semoga selalu keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menjawab pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu mengetahui tentang hewan peliharaan, dilihat jenis makanan secara benar. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan mengenai Sumpah Pemuda, siswa mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda secara benar. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Contoh ekosistem air ada dua, air tawar dan air asin. Contoh ekosistem air tawar seperti danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Lanjut, ekosistem air asin. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenisnya, di dalamnya ada ikan, kerang, dan makhluk laut lainnya. Hidup pada ekosistem ini. Ada juga terdapat beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Contoh ekosistem darat, ada ekosistem hutan tropis. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan, anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, harimau itu berada pada ekosistem hutan tropis ini. Contoh ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kenguru, dan ular. Contoh ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis adanya kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh kaktus di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antaranya semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan lainnya. Contoh ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanam tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuh jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Ada beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Contoh ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara,
pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti burung beruang hitam, dan ajang biasanya hidup di ekosistem ini. Itulah tadi contoh 5 ekosistem darat, ya. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, ekosistem sawah. Ini adalah sawah, itu untuk tempat menanam padi, ya anak-anak ibu. 2. Contoh ekosistem bendungan. Bendungan untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Ya, di bendungan. Yang ketiga, kolam. Kolam adalah perairan daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Kolam ini seperti contohnya kolam berenang, ada kolam ikan. Nah, itu adalah contoh ekosistem buatan oleh manusia, ya. Lanjut tentang hewan. Hewan berbagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakai hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3. Yang pertama, herbivore disebut atau herbivora, karnivor atau karnivora. Ketiga, hominivor atau homnivora. 1. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang memakan berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri ini berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok hewan adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. 2. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagai besar, hewan ini termasuk dalam kelompok merupakan hewan buas dan hewan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun ukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk di dalamnya adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. 3. Kelompok hewan homnivor atau homnivora merupakan kelompok hewan yang memakan berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan homnivor memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan biak untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan berada hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan berupa tumbuhan. Contoh kelompok hewan yang berada di hewan hominivor, yaitu ada gorila dan monyet. Ya, anak-anak ibu. Lanjut materi kita tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa
menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda. Terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah Belanda, situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda. Berdasarkan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta, Kongres Pemuda diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda berbeda suku, adat, dan bangsa bertekad untuk bersatu dengan membacakan Sumpah Pemuda. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Itulah tadi isi sumpah tersebut ya. Oke, itu tadi penjelasan Ibu tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Baiklah, Ibu sekian, terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.